Pada perangkat LTE Mikrotik terdapat fitur pass-through. Nah, penasaran fitur pass-through ini digunakan untuk apa? Apakah fungsinya sama dengan pass-through yang terdapat pada firewall? Nah, jika Anda penasaran silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Mikrotik memiliki beberapa varian produk LTE, mulai dari WAP LTE, LTAP, SXT LTE, dan juga LHG LTE. Fungsi dari perangkat-perangkat LTE ini digunakan untuk menangkap sinyal LTE atau digunakan untuk memperkuat sinyal LTE. Semisal di suatu daerah sinyal LTE-nya itu dirasa lemah, misalnya kita menggunakan handphone, sinyal LTE-nya hanya ada 1 bar, maka kita bisa perkuat sinyal LTE tersebut menggunakan perangkat SXT LTE atau menggunakan perangkat LHG LTE. Untuk topologi yang digunakan untuk menangkap sinyal LTE nanti kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini. Jadi di sini saya memiliki satu perangkat LTE, kebetulan perangkat yang saya gunakan adalah perangkat SXT LTE. Kemudian katakanlah di dalam rumah tersebut ada satu klien, ada satu laptop. Nah, perangkat SXT LTE ini kita pasangkan di luar rumah, kemudian kita bisa pointing ke beberapa arah untuk mendapatkan sinyal LTE yang terbaik. Karena perangkat SXT LTE ini menggunakan operating system router OS, maka di perangkat ini kita bisa menerapkan fitur-fitur umum yang terdapat pada router, seperti DHCP server, kemudian ada firewall, QoS, hotspot, dan lain-lain. Tapi untuk menyebarkan sinyal LTE di dalam rumah, maka kita juga membutuhkan akses point. Maka untuk topologinya nanti yang akan kita gunakan kurang lebih akan menjadi seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini. Jadi di antara router LTE dan juga di antara laptop, itu saya tambahkan perangkat yang memiliki wireless. Kebetulan untuk perangkat yang kita gunakan kali ini adalah perangkat hub AC. Jadi untuk manajemen kliennya nanti tidak lagi dilakukan di perangkat LTE-nya. Untuk manajemen kliennya nanti akan kita lakukan di perangkat hub AC ini. Jadi untuk DHCP server, untuk firewall, manajemen klien, blokir-blokir aplikasi atau game atau yang lainnya, kemudian ada QoS, hotspot atau yang lainnya, nanti akan kita terapkan di router hub AC ini atau router manajemen ini. Sehingga perangkat SXT LTE ini nanti hanya akan digunakan untuk menangkap sinyal LTE saja. Untuk manajemennya kita lakukan di router ini, di router hub AC. Dan distribusi untuk klien yang menggunakan wireless juga kita lakukan dengan perangkat hub AC ini. Untuk konfigurasi LTE pada Mikrotik sebenarnya ketika kita menggunakan router OS versi yang terbaru, sebagai contoh saya menggunakan versi 6.48.6, maka untuk konfigurasi LTE ke atas itu dia sudah terkonfigurasi secara otomatis. Sudah ada DHCP kliennya sehingga dari router LTE ini kita sudah bisa ngeping ke internet 8888 seperti itu sudah bisa dilakukan. Kemudian kita tinggal lakukan konfigurasi dari perangkat LTE ini ke bawah atau ke lokalannya. Perangkat LTE yang menggunakan versi 6.41 ke atas, maka nanti akan terdapat fitur pass-through pada LTE. Nah, fitur pass-through ini digunakan untuk meneruskan IP yang didapat dari modem atau IP yang didapat dari provider ke perangkat yang ada di bawahnya. Bisa nanti diteruskan ke perangkat laptop, bisa diteruskan ke perangkat router atau ke perangkat-perangkat yang lainnya. Fitur pass-through ini nanti hanya akan bekerja untuk satu perangkat saja. Router akan mendeteksi terhadap MAC address dari paket pertama yang akan diterima. Semisal di bawah perangkat LTE ini terdapat beberapa perangkat klien, maka nanti kita bisa tentukan pass-through akan diteruskan ke perangkat yang mana. Bisa diteruskan ke laptop, bisa diteruskan ke router, atau bisa juga diteruskan ke perangkat yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba mengakses ke perangkat SXT LTE ini, kemudian kita akan coba melakukan pass-through, sehingga IP yang didapat dari modem atau dari provider
nanti akan diteruskan ke perangkat hub AC ini. Nah, untuk topologinya yang kita gunakan kali ini sebenarnya sama dengan topologi yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, sekarang kita akan coba remote atau akses ke perangkat SXT-LTE ini karena perangkat ini menggunakan router OS, jadi kita bisa remote atau akses menggunakan Winbox. Untuk IP-nya, kebetulan di sini saya sudah melakukan konfigurasi di Ether 1-nya sehingga kita bisa meremote perangkat SXT-LTE ini. Kita bisa coba klik connect. Nah, dan ini adalah tampilan awal dari perangkat SXT-LTE ini. Karena menggunakan operating system router OS, maka fitur-fitur yang disediakan juga sama seperti fitur-fitur yang terdapat pada router Mikrotik yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa cek di menu interface. Untuk perangkat ini sudah terdapat interface LTE dan statusnya sudah running. Jadi ketika kita menggunakan router OS versi yang terbaru, dia nanti akan sudah terkonfigurasi secara otomatis. Dan kalau kita coba katakanlah melakukan ping misalnya ke 8888, maka seharusnya sudah bisa berjalan pingnya akan seperti ini. Kemudian IP yang didapat, jadi IP yang didapat adalah kita bisa cek di bagian menu IP address. Nah, untuk IP yang didapat pada interface LTE di sini IP-nya adalah seperti ini. 100.70.73.115. Kemudian ini adalah IP yang kita gunakan untuk kebutuhan remote. Nah, sekarang untuk konfigurasi pass-through-nya ada di mana? Untuk konfigurasi pass-through nanti akan ada di dalam menu interface ini. Nah, di menu interface ini kita bisa klik ke bagian LTE. Nah, di bagian LTE ini kita bisa klik ke menu LTE APN. Ini ada APN default, kita bisa buat APN baru atau kita bisa mengedit APN yang sudah ada. Sebagai contoh, karena di sini saya hanya akan melakukan konfigurasi pass-through, maka saya mengedit dari APN yang sudah ada ini atau APN defaultnya. Kita bisa klik 2 kali, kemudian konfigurasi pass-through-nya itu nanti akan ada di sini. Nih, kondisi defaultnya pass-through-nya itu adalah none. Jika kita ingin melakukan pass-through, maka di sini kita bisa pilih pass-through-nya akan diarahkan ke interface mana. Sebagai contoh di sini kita arahkan ke Ether 1. Karena perangkat SXT-LTE ini dia memiliki dua interface Ethernet, ada Ether 1, Ether 2, kita bisa pilih menggunakan Ether 1 atau menggunakan Ether 2. Kebetulan dari router LTE ini mengarah ke hub AC ini menggunakan Ether 1-nya di sini. Jadi kita bisa arahkan Ether 1. Kemudian di sini juga ada parameter selanjutnya yaitu pass-through MAC address. Jadi semisal di bawah perangkat LTE ini kita terdapat beberapa perangkat yang lainnya, katakanlah di tengah-tengahnya ini menggunakan switch, maka kita bisa tentukan pass-through ini nanti akan diteruskan ke perangkat yang mana berdasarkan MAC address-nya. Cara menggunakannya semisal seperti ini. Misal kita bisa remote perangkat ini dulu, perangkat hub AC kita ini. Kemudian kita cek MAC address-nya. Jadi karena di sini Ether 2 yang mengarah ke SXT-LTE, kita bisa cek untuk MAC address-nya adalah ini dia MAC address-nya. Kita bisa copy saja, kemudian kita bisa paste. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada parameter pass-through subnet selection. Jadi kita bisa IP yang digunakan nanti bisa menggunakan IP point to point atau auto. Ketika kita menggunakan auto, nanti IP yang kita gunakan adalah /30 atau IP/29. Jika sudah konfigurasinya cukup seperti ini, jika sudah kita bisa coba lakukan apply kemudian OK. Nah, ini bisa kita close, kemudian kita bisa cek untuk router hub AC-nya, karena di sini Ether 2 yang mengarah ke perangkat LTE, maka konfigurasinya adalah di sini kita bisa konfigurasi DHCP client untuk Ether 2. Jadi ini kita bisa hapus karena tidak kita pakai. Di sini kita DHCP client, kita bisa coba rilis.
Nah, untuk IP yang didapat adalah 100.88.120.229/30. Jadi ini adalah IP yang kita dapat dari perangkat LTE ini. Kalau kita cek di IP address, nah nanti akan seperti ini. Di Ether 2 ada IP-nya 100.88. sekian. Kemudian kalau kita cek juga di bagian IP root, nah di sini juga sudah ada rule routing untuk tujuan ke internet atau default route. Kalau kita coba cek, misalnya katakanlah ping dari sini, misalnya ping ke 8888, maka hasilnya nanti seperti ini. Jadi fitur pass-through ini seolah-olah si perangkat LTE ini dia nanti hanya digunakan untuk menangkap sinyal saja, kemudian IP yang didapat nanti akan diteruskan ke perangkat hub AC ini. Kemudian untuk manajemen ke sisi lokalannya atau ke sisi usernya, nah nanti kita bisa lakukan pada router hub AC ini. Kita bisa mainan hotspot, kita bisa mainan firewall atau yang lain-lain. Sebenarnya ketika kita mengaktifkan fitur pass-through pada perangkat LTE, maka kita nanti tidak bisa mengakses ke perangkat LTE itu lagi. Sehingga ketika kita memiliki kebutuhan untuk melakukan katakanlah nih mau pointing ulang, mau cari sinyal yang terbagus, atau katakanlah perangkat SXT ini memiliki 2 slot SIM card, kita bisa pilih dari SIM A ke SIM B atau SIM B ke SIM A. Nah kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Untuk solusinya gimana? Untuk solusinya jika kita memiliki perangkat yang memiliki lebih dari 1 port Ethernet, kita bisa akses perangkat ini menggunakan Ethernet yang lainnya. Jadi di sini kan yang digunakan Ether 1, kita bisa coba pindahkan yang dari laptop ini ke perangkat SXT LTE ini menggunakan Ether 2-nya. Jadi kita bisa coba pindah. Nah, kita pindah seperti ini, kemudian kita coba remote lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengakses ke perangkat LTE ini. Tetapi ada kekurangannya. Beberapa varian router mikrotik yang lainnya, LTE yang lainnya, contoh seperti perangkat LHG LTE, itu hanya memiliki 1 port Ethernet saja, sehingga kita tidak bisa melakukan hal ini. Terlebih lagi misalnya perangkat LTE ini kita pointing di outdoor, di luar daerah, di luar rumah, dan perangkatnya itu sulit untuk dijangkau, maka solusi ini bukanlah solusi yang terbaik. Untuk alternatif yang lain, kita bisa menggunakan fitur ROMON. Cara konfigurasinya nanti adalah kita bisa coba remote lagi ke router SXT LTE ini. Oke. Untuk mengaktifkan fitur ROMON pada perangkat SXT LTE ini, kita bisa coba remote perangkatnya menggunakan Winbox sama. Di sini kita bisa refresh. Kemudian kita bisa aktifkan ROMON. Jadi kita bisa ke menu tool, kemudian ROMON. Di sini tinggal kita aktifkan saja seperti ini. Kemudian kita bisa apply, oke. Kita close. Kemudian di router hub AC ini juga perlu kita aktifkan ROMON-nya. Jadi di sini kita bisa pindahkan kabel kita yang dari LTE ini, SXT LTE ini ke router hub AC ini lagi. Kemudian kita bisa coba remote ke router kita lagi. Ini adalah hub AC kita. Kita bisa remote di sini. Kemudian kita klik ke menu tool, kemudian ROMON. Nah, di sini juga perlu kita aktifkan. Jika sudah apply, oke. Nah, sekarang kondisinya karena perangkat SXT LTE sudah mengaktifkan ROMON, kemudian di hub AC juga sudah mengaktifkan ROMON, maka kita bisa remote perangkat LTE ini via ROMON. Caranya adalah di sini kita klik IP address-nya, kemudian klik connect to ROMON. Jika sudah, kita bisa klik di sini, kita klik refresh. Nah, ini adalah perangkat LTE kita. Jadi kita bisa klik connect di sini. Nah, misalnya kita mau pointing ulang bisa, atau misalnya yang awalnya digunakan dari SIM A mau dipindah ke SIM B juga bisa. Walaupun kondisi pass-through-nya sedang aktif.
di perangkat SXT LTE ini. Cara selanjutnya untuk mengakses perangkat LTE ini tadi, kita bisa memanfaatkan yang namanya fitur VLAN. Nah, untuk cara konfigurasinya adalah pertama-tama kita remote ke perangkat hub AC ini dulu. Kita bisa remote. Nah, ini adalah perangkat hub AC kita. Kemudian kita aktifkan fitur VLAN pada Ether 2 karena Ether 2 ini adalah interface yang mengarah ke perangkat SXT LTE ini. Jadi di menu interface di sini kita bisa buat interface baru yaitu VLAN. Katakanlah nih VLAN 10 digunakan untuk akses ke perangkat LTE ini. Katakanlah ini juga VLAN 10, interface-nya ini kita arahkan ke Ether 2. Kita bisa apply OK. Kemudian setelah kita buat VLAN, di sini kan tadi kita punya IP address yang digunakan untuk remote ke perangkat LTE. IP-nya adalah 172.16.1 sekian. Nah, ini kan tadi kita pakainya di Ether 2. Nah, kita sesuaikan ini menjadi di VLAN 10. Karena Ether 2 ini tadi digunakan untuk pass-through dari perangkat LTE ini tadi. Menerima pass-through dari perangkat LTE ini tadi. Jadi kita buat VLAN 10 seperti ini, apply OK. Kemudian satu lagi di sini kita perlu membuatkan yang namanya firewall NAT. Kita bisa buat NAT yang fungsinya NAT ini digunakan untuk akses ke perangkat LTE ini. Caranya juga SRC NAT seperti biasa, out interface-nya adalah VLAN yang kita buat barusan tadi. Kemudian actionnya di sini adalah masquerade, apply OK. Seperti ini. Kemudian setelah kita selesai konfigurasi di sisi hub AC, kita akan coba konfigurasi di perangkat LTE-nya. Kita bisa buka lagi Winbox. Kemudian tadi kan kita barusan mengaktifkan ROMON ya di step sebelumnya. Nah, kita bisa coba remote perangkat LTE ini menggunakan ROMON yang tadi kita aktifkan. Kemudian kita klik di sini, klik connect. Kemudian di perangkat LTE ini kita juga perlu membuatkan yang namanya VLAN 10 untuk Ether 1. Jadi di sini kita buat VLAN 10, kita buat seperti ini. Kemudian interface-nya adalah Ether 1. Apply OK. Di sini tadi juga ada IP yang digunakan untuk remote yaitu IP ini. Karena Ether 1 digunakan untuk pass-through, di sini kita bisa pindahkan menjadi VLAN 10. Apply OK. Untuk konfigurasi di sisi SXT LTE cukup seperti ini. Kemudian kita akan coba lakukan remote menggunakan IP ini. Apakah bisa atau tidak. Kita bisa close juga. Kemudian kita bisa isikan IP-nya adalah 172.16.1.1. Jika sudah kita bisa klik connect. Sorry, ini kita disconnect dulu. Kemudian kita klik connect. Nah, ini adalah perangkat LTE kita. Jadi kita bisa akses perangkat LTE ini menggunakan VLAN 10 yang barusan kita buat tadi. Jadi seperti itu tadi konfigurasi pass-through yang terdapat pada perangkat router LTE Mikrotik. Jadi fitur pass-through ini digunakan untuk meneruskan informasi IP address yang didapat dari modem atau didapat dari provider ke perangkat yang ada di bawahnya. Namun ketika kita mengaktifkan fitur pass-through ini maka nanti kita tidak bisa mengakses ke perangkat router LTE tersebut. Nah, untuk solusinya kita bisa coba terapkan 3 cara yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, misalnya di perangkat tersebut ada Ether lain, katakanlah SXT LTE ini Ether satunya di pass-through, kita bisa akses menggunakan Ether 2. Opsi yang kedua, kita bisa mengaktifkan yang namanya fitur ROMON. Jadi fitur ROMON kita aktifkan di 2 perangkat ini. Atau opsi yang ketiga, kita juga bisa manfaatkan VLAN seperti yang tadi sudah kita coba buat dan sudah kita coba uji. Nah, selanjutnya kita punya sedikit pertanyaan untuk teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 1, gimana caranya ketika di bawah perangkat LTE ini ada beberapa perangkat, katakanlah ada laptop, ada router, ada access point, kemudian kita menghendaki untuk pass-through tersebut diarahkan ke laptop. Nah, caranya gimana? Untuk nomor 2-nya,
Jadi ada beberapa cara di video ini tadi yang sudah kita bahas yang bisa kita gunakan untuk mengakses router LTE yang kita miliki. Dan yang paling efektif cara yang mana? Nah, silakan untuk jawabannya Anda tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin cukup sekian video Mikrotik tutorial kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Silakan like video ini. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami mengupdate video. Kemudian jika Anda memiliki ide video atau Anda memiliki pertanyaan, silakan tuliskan saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan juga silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.